screen saya terlihat belum? Belum, Pak. Nah, Terlihat, Pak. Sudah ada ini dasar perlindungan tanaman. ada, Ada, Pak. Pak. Ada ya. Ada, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan agribisnis, begitu ya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa kembali beraktivitas pada perkuliahan dasar-dasar perlindungan tanaman. Ini pertemuan ketiga, minggu ketiga begitu ya. Alhamdulillah hari ini kita ada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga memang semoga dimanapun teman-teman berada di rumah masing-masing, begitu teman-teman sehat juga, ada dalam keadaan sehat begitu ya. Nah, sebelum memulai perkuliahan pertemuan ketiga, tadi saya sudah minta teman-teman untuk menyiapkan kertas 1 lembar. Ya boleh 1 lembar, boleh 2 lembar sebenarnya sih. Silakan. Semua sudah? Dengan alat tulisnya ya, punya kertas dan tulisnya. Sudah semua apa belum? Sudah, Pak. Oke, sudah siap semuanya ya. Ini semuanya nih kertasnya. Ini tolong dijawab dulu. Yang pertama, kenapa kita perlu melakukan perlindungan tanaman? Silakan dijawab ya. Ini materi minggu kemarin sebenarnya. Jelas pertanyaannya ya. Kenapa kita perlu melakukan perlindungan tanaman? Ini sudah dibahas minggu lalu. Dua menit cukup waktu untuk menjawab? Apa kurang? Dua menit ya. Oke, soal selanjutnya. Apa itu hama, penyakit, dan gulma? Ini ada 3 pertanyaannya. Hama itu apa? Atau apa itu hama? Apa itu penyakit? Dan apa itu gulma? Ini 3 menit waktunya, silakan.
2 menit lagi. Satu menit lagi. Oke, soal selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan kehilangan hasil? Nah, ini apa yang dimaksud dengan kehilangan hasil dalam perlindungan tanaman tentunya ya. Waktunya, silakan. Oke, soal selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan kerusakan dan kerugian dalam perlindungan? Ini 3, jadi waktunya 3 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Nggak ada. Hah? Gimana? Ada Pak, ada. Ada. Coba ulang. Oke, apa yang dimaksud dengan gangguan, kerusakan, dan diulang ya. Apa yang dimaksud dengan gangguan, kerusakan, dan kerugian dalam perlindungan tanaman? Waktunya 3 menit.
1 menit lagi. Oke, sudah ya? Selesai semuanya? Ini saya berhentikan dulu. Nanti saya mau lihat jawaban daripada teman-teman. Oke, siapa yang mau jawab duluan? Ada? Atau saya tunjuk aja, semuanya harus jawab pokoknya. Terlepas nanti mau nomor Saya, berapa, Pak. nomor berapa. Boleh, Pak? Dimulai dari mana, belum keluar. Siapa? Saya, Pak. Boleh. Boleh dong, Raihan. Lihatin dulu lah jawabannya ke saya. Audio, videonya diaktifkan dulu. Ini, Pak. Ya, ayo dibaca, dijelaskan nomor berapa. Mau semuanya boleh, atau satu-satu deh. Nomor 1 dulu. Nomor 1 aja dulu ya, Pak. Ya, Di sini. boleh. Saya lupa, Pak, tadi soalnya. Yang pertama, langsung saya jawabannya, Pak. Saya nggak tulis soalnya. Ya. 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 Jawaban yang pertama. Kenapa? Yaitu agar tanaman yang kita tanam dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, dan juga hasil yang kita dapatkan sesuai dengan harapan kita. Nah, itu jawaban yang pertama, Pak. Oke. Yang pertama dulu ya. Ya, Pak. Ini udah yang pertama, Ya, Pak. cukup. Yang lain. Oke, nuhun. Ya, Pak. Yang lainnya silakan. Ya, Pak. Wawan? Ya. Oke. Tunjukkan dulu tadi. Tunjukkan dulu apa namanya? Nah, ya jawabannya betul. Nomor 1 saja dulu. Gimana? Gimana, Wan? Aktifkan dulu itu apa mikrofonnya? Nomor 2, Pak. Nomor 1 saja. Nomor 1 dulu. Nomor 1 belum, Pak. Kelewat. Iya, Pak. Oke, nomor 2. Apa itu hama, apa itu gulma, dan apa itu penyakit ya, Pak? Nah, hama itu yang merusak tanaman, bisa disebabkan dari hewan. Nah, itu kalau penyakit bisa disebabkan dari bakteri dan jamur, Pak. Nah, untuk gulma adalah tumbuhan liar yang mengganggu tanaman. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Good. Selanjutnya. Siapa lagi? Nomor 3 berarti. Harusnya sih nomor 1 dulu. Nomor 1 gitu. Ayo silakan. Siapa lagi yang mau? Atau saya tunjuk nih yang kelihatan di layar saya. Mana Irsyad? Mana Irsyad? Punya saya sama, Pak. Kayak punya Wawan gitu, jawabannya sama. Nomor berapa, Pak? Nomor 3. Nomor 3.
Soalnya gak ditulis Pak, tapi jawabannya yaitu perbedaan produksi dengan yang seharusnya dapat dicapai tetapi dengan atau tidak melakukan perlindungan tanaman tetap saja sama. Begitu? Oke. Iya Pak. Siapa lagi? Nomor berapa Pak? Nomor 4, Giri. Nomor terakhir. Kalau nomor terakhir teh yang apa yang dimaksud dengan gangguan, kerusakan dan kerugian. Kalau menurut saya Betul. Mana gangguan ininya? Videonya dulu, ya, Giri, videonya dulu. Yes. berapa? Di ini dulu. Mana lembar jawabannya? Nah, kalau Oke, gangguan biasanya merupakan yang mengakibatkan kegagalan suatu fungsi. Kalau kerusakan merupakan gagalnya suatu proses yang tidak sempurna. Kalau kerugian merupakan di luar ekspektasi yang selalu ada jika suatu upaya yang menanggung atau menderita rugi. Mungkin sekian, Pak. Oke, nuhun. Siapa lagi, Gi? Ini udah 4. Yang lain juga. Yang lain juga harus kasih Saya jawaban. nomor 2, Pak. Saya tunjuk. Oh, tunjuk. Bentar. Siapa? Kalau gitu, Ai mana Ai? Ai dulu, Nomor 2, Pak. Ai mana Ai? Silakan Iya, tunjukkan Pak. dulu. Ya. Silakan dulu ininya. Mana videonya? Bentar, Pak. Oke, mana jawabannya? Bentar, Pak. Oke, silakan. Nomor 2 ya, Pak. No. Cara membuktikan nasi belakang teh kumaha? Iya. Mana ininya? Mana Ai hilang? Oke. Oke, silakan. Mikrofonnya diaktifkan, Ai. Oh iya, Pak, lupa. Nomor 2 itu pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan gulma, hama, sama penyakit. Gulma yaitu tumbuhan yang mengganggu tanaman. Hama organisme pengganggu tanaman dari kelompok hewan. Penyakit yaitu terdiri dari bakteri dan jamur. Artinya organisme yang mengganggu tanaman budidaya. Itu Pak. Oke, terima kasih Ai. Terus Eki, Eki Triharyadi. Silakan. Nomor berapa aja deh yang mau dijawabnya? Eki ya, Eki. Ada, Pak. Ada, Pak. Nomor 4, Pak. Oke, silakan. Eki, mana tampilkan dulu jawabannya Oh, ya, bentar. di video. Terserah mau jawab nomor berapa deh. Apa itu hama dan gulma? Hama adalah penyakit seringkali mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu bahkan mengagalkan terwujudnya produksi sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya terganggu. Itu Pak. Itu nomor 1 keliwat Pak. Ya, boleh. Ya Pak. Alfian, ada Alfian Nur. Silakan. Ada nomor 4, Alfian. Pak. Oke, monggo silakan. Apa yang dimaksud dengan gangguan, kerusakan, dan kerugian? Gangguan yaitu semua organisme yang dapat menyebabkan penurunan potensi hasil yang secara langsung karena menimbulkan kerusakan fisik. Kerusakan tanaman yaitu ketidakmampuan tanaman untuk menurunkan hasil yang Untuk cukup apa? kualitas.
Oke. Terus? Satu lagi. Sudah? Alfian sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Apalagi ya? Wawan tadi udah. Isep Handi. Isep. Ya ini ada Pak. Isep. Oke, silakan. Mau nomor berapa aja? Tunjukkan dulu jawabannya. Bentar Pak. Ini Pak. Oke, silakan. Mau nomor berapa? Yang tadi yang hama Pak. Hama adalah Boleh, organisme silakan. yang dianggap merugikan, dan tadi hama adalah organisme yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia. Terus gulma adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi. Terus penyakit yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Udah Pak, segitu. Oke, terima kasih Step. Selanjutnya Iya, siapa Pak. ya? Mari Pak, nomor 3 Pak. Mana? Sebentar. Saya ya. Sebentar, terbuka. Syarif. Iya Pak. Syarif silakan. Nomor 3 Pak. Apa yang dimaksud dengan kehilangan hasil? Iya, tunjukin dulu jawabannya. Iya. Kehilangan hasil adalah Oke. Silakan. kehilangan hasil adalah berkurangnya kuantitas atau banyaknya hasil panen yang disebabkan oleh hama, penyakit, dan gulma. Udah Pak. Oke, terima kasih. Terus siapa lagi tadi? Siapa nih yang Tigra? Berapa? Nomor 2 Pak. Rika, Pak. Rika. Oh, Rika dulu. Oke, Rika dulu. Nanti kebagian semua kakak rebutan. Rika, mau silakan. Bentar, Pak. Mana Rika? Ada? Noka. Nomor 1, Pak. Iya, monggo silakan. Perlindungan tanaman perlu dilakukan agar hasil panen yang didapatkan sesuai dengan keinginan. Sudah, Pak. Gitu, oke. Terima kasih. Selanjutnya tadi siapa? Rifki? Rifki? Saya Pak nomor 2 Pak. Oh, Zalfa dulu, silakan. Nanti aja gampang. Nanti siapa dulu nih? Zalfa yang kelihatan. Zalfa, silakan. Iya, kamerana pakai. Nomor 2 Pak. Hama adalah organisme yang dianggap merugikan bagi jenis tanaman. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh manusia. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman atau yang disebut tanaman liar. Seperti itu, Pak. Udah, itu aja Zalfa. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Vidya. Ada Vidya. Mana? Ari? Ini Pak, saya Ari nomor 2. Iya Pak, nomor 2 Pak. Oke, Ari dulu. Oke, silakan. Ari, mana jawabannya dulu? Lihatin ke saya. Ini Pak, kelihatan nggak Pak? Susah Pak suasinya ini Pak. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak, Ayo, dijawab itu. yang pertama itu apa yang disebut dengan hama. Ya. Hama adalah organisme pengganggu tanaman dari kelompok hewan. Yang selanjutnya itu penyakit. Penyakit adalah organisme pengganggu tanaman dari kelompok virus atau bakteri. Yang ketiga itu gulma. Gulma adalah organisme pengganggu tanaman
berupa tumbuhan atau tanaman. Itu Pak. Oke, good. Terima kasih. Ari selanjutnya tadi Vidya. Silakan Vidya, mau nomor berapa? Nomor Yo, 1, Pak. silakan. Kenapa kita perlu melakukan perlindungan tanaman Ya. agar ditanam tidak menderita suatu gangguan, kerusakan, dan supaya bisa memperkecil kerugian? Udah, Pak. Oke, itu saja sudah? Iya. Oke, terima kasih Vidya. Terus selanjutnya Rahman David. Ya Pak. Rahman. Oke Pak. Oke, silakan. Nomor berapa aja, boleh. Nomor berapa ya? Nomor 1 ya Pak, nomor pendek. Iya, berapa aja? Ya boleh lah, terserah. Karena tanaman juga makhluk hidup, sama seperti kita juga perlu dirawat agar mereka terhindar dari serangan hama ataupun OPT. Sekian Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Siapa lagi? Bentar. Ya Pak, saya Pak. Ai sudah, Alfian sudah, Ari. Dede. Siapa? Azril. Oke, Azril dulu dah. Silakan. Ya Pak. Ya. Nomor 3 Pak. Enggak, tunjukin dulu. Nomor 3 itu apa itu kehilangan hasil? Kehilangan hasil ada suatu kejadian yang di mana hasil budidaya hilang atau berkurang dan mengakibatkan suatu kerugian. Sudah Pak? Sudah. Baru ditungguin. Oke, sudah. Selanjutnya mana Alfian, Ari, Dede, mana Dede? Dede Fatur Rahman. Ini Pak. Oke, silakan. Oh, manjat tebing, keren. Ayo, Waduh, silakan 3 nomor nomor, berapa? Pak. Iya, nanti yang lainnya nanti Sansu. Oke, yang ada aja. Mau nomor berapa? Silakan. Satu ya Pak ya. Iya, monggo. Jawabannya untuk mencegah atau menghindari tanaman agar tidak menderita suatu gangguan atau kerusakan, Pak. Untuk memperkecil kerugian yang ditimbulkan. Udah? Isinya. Oke. Udah ketangkep kok. Terima kasih, Dede. Selanjutnya Irsyad, ada Irsyad? Irsyad Abdul. Udah Pak tadi. Irsyad Abdul ada? Oh udah, oke. Bisi mau Udah Pak tadi. Boleh, nggak apa-apa. Yo. Oh boleh Pak, boleh. Muhammad Nomor 4 Pak. Fikri, udah lah. Saya belum Pak. Ya, Fikri monggo, silakan. Yang nomor Mana jawabannya? 3 Pak. Ya, siap. Apa itu hama, penyakit, dan gulma? Hama, organisme yang dianggap merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari. Penyakit, mengganggu tanaman yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Gulma, tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian. Terima kasih. Oke, sama-sama. Fikri. Selanjutnya R. Atala. Ini siapa Ata? Silakan. Iya, Pak. Oh, udah tadi bukan? Udah apa belum? Belum, Pak. Oh, belum. Ayo silakan. Nomor berapa? Nomor 1. Ya, Kenapa silakan. kita perlu melakukan perlindungan tanaman agar tidak menderita suatu kerusakan, kematian, dan memperkecil risiko DPI dan serangan OPT? Ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya yang belum lagi. Ripki, udah tadi Ripki? Belum, Pak. Oke, silakan. Sekarang Rifki, Rifki, Ilahul, silakan. 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 Rifki, Ilahul,
Mana jawabannya dulu? Mau nomor berapa? Nomor 1 Pak, susah Pak ini Pak. Tuh ada bisa. Ayo silakan nomor 1 boleh. Kenapa kita perlu melakukan perlindungan tanaman supaya tumbuhan yang dapat tumbuh dengan baik Pak? Udah? Oke, terima kasih. Selanjutnya Yasir yang belum. Yasir Ya, Pak. Khairul. Nomor 1 Pak. Oke, silakan. Mana jawabannya dulu? Tunjukkan. Bentar Pak. Itu kok kamera belakang teh kumaha Pak? Gimana Pak teknisnya mah monggo silakan, yang penting bisa. Oh, Mau yang depannya. Nah, Pak. Kelihatan Pak. Ya. Nomor 1 aja Pak. Jadi dengan adanya perlindungan tanaman Pak, sehingga tanaman yang dihasilkan menjadi optimal. Selain itu terhindar dari adanya serangan gulma ataupun OPT lainnya. Mungkin begitu Pak. Oke. Oke, makasih Yasir. Udah semuanya apa ada yang belum? Silakan unjuk diri kalau yang belum. Yasir, Wawan, Vidya, Syarif, Royhan. Royhan udah belum tadi ya? Royhan udah belum? Mana Royhan? Royhan. Udah tadi paling ya? udah tadi paling awal Pak Royhan kalau nggak salah. Oh. Pertama Pak tadi Raihan. Oke. Oke. Rifki, Rika udah ya? Udah, Pak. Rahman, Atta, Zalfa, Fikri, Azril, Isep, Irsyad, Eki, Dede, Ari, Alfian, Ai. Mohon maaf Pak, agak keluar Pak. Oke, nggak masalah. Giri, Asari, oh ini belum nih. Asari mana? Asari, ingat nih. Asari Muhammad. Iya Pak. Ya silakan. Yang nomor berapa? Tunjukkan dulu jawabannya. Yang nomor 1. Ya. Jawabannya dulu lihatin di videonya. Bentar Pak. Iya, monggo. Ini Pak. Oke, silakan. Ya. Kegiatan yang bertujuan untuk melindungi, mencegah, atau menghindari agar tanaman kita tidak mengalami kerusakan. Itu sudah? Sudah Pak. Oke, terima kasih ya Sari. Sudah semua ya? Sudah semuanya? Nanti kalau untuk yang terlewat tadi ada yang beberapa bilang nomor berapa enggak ini. Soalnya tadi sudah saya kasih ke Giri. Nanti teman-teman kerjakan lagi. Dari soal nomor 1 sampai nomor 4. Nanti Giri bisa di-share apa namanya tadi yang saya kasih ya soal tadi. Oke, melihat daripada jawaban teman-teman, saya kira ya sudah cukup bagus lah paling tidak. Teman-teman selalu mencatat paling tidak. Sekalipun saya bagikan materi yang minggu kemarin, tapi teman-teman sudah bisa paling tidak menjawab secara umum apa yang ditanyakan. Luar biasa, terima kasih. Kita lanjutkan dulu materinya ya. Sebentar, saya share dulu screen materi tadi ini.
Sudah terlihat apa belum? Terlihat apa belum? Terlihat, Pak. Kelihatan, Ini Pak. apa namanya? Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini materi mengenai perlindungan tanaman tentunya. Ini berdasarkan apa namanya peraturan pemerintah, misalnya aturan negara. Jadi ada sebenarnya apa namanya bagian khusus di Kementerian Pertanian. Kalau dulu namanya Departemen Pertanian begitu ya. Ini mengenai tugas pokok dan fungsi daripada Direktorat Perlindungan Tanaman. Ini sebenarnya sih mungkin berbicara pada apa namanya perundang-undangan atau yang berlaku di negara kita itu bagaimana sih sebenarnya fungsinya apa ya, mana tahu nanti di antara teman-teman agribisnis nanti mau ada yang jadi pejabat di Kementerian Pertanian begitu. Nanti ada bagian mengenai Direktorat Perlindungan Tanaman, Pangan, Hortikultur dan Perkebunan. Nah, jadi fungsi perlindungan tanaman itu adalah ini, ada 3 paling tidak. Yang pertama itu melindungi dari apa? Melindungi tanaman dari serangan atau gangguan OPT. Ini yang kita pelajari selama 1 semester sekarang. Mengenai melindungi tanaman dari serangan atau gangguan OPT. OPT-nya apa saja? Paling tidak ada 3 yang sudah teman-teman tadi sebutkan. Ada gulma, ada penyakit, dan ada hama. Itu OPT-nya. Nah, tapi sebenarnya ternyata di kementerian itu fungsi perlindungan tanaman itu bukan hanya melindungi tanaman dari OPT. Ada 2 lagi. Ada melindungi tanaman dari dampak anomali iklim. Dampak anomali iklim, misalkan karena ada bencana, ada force major begitu ya, ada kekeringan, banjir, sehingga tanaman menjadi gagal panen, maka tentu itu ada fungsi pemerintah untuk melindungi itu, biar petani tetap bisa menghasilkan atau tidak rugi. Terus yang ketiga, melindungi tanaman dari gangguan usaha, ada penjarahan, kebakaran lahan, dan lain sebagainya. Ini juga harus diproteksi. Ini fungsi perlindungan tanaman. Tapi ini kan pengetahuannya. Nanti yang kita pelajari tetap ada pada poin nomor 1, yaitu melindungi tanaman dari serangan atau gangguan organisme pengganggu tanaman. Paham ya? Jadi tetap yang kita pelajari hanya nomor 1 saja. Terus kemudian, dasar kebijakan perlindungan tanaman di kita, di Indonesia, itu menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 1992, yang kemudian ada yang lebih baru, yang paling baru itu Undang-Undang nomor 22 tahun 2019, jadi baru 1 tahun. Di sana dijelaskan bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu atau sistem PHT, pengendalian hama terpadu. Nah, terus kemudian pengendalian terpadu itu yang kayak gimana nanti, ini yang kita pelajari juga. Terus nomor 2, pelaksanaan perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab masyarakat atau petani dan pemerintah. Jadi tetap fungsi perlindungan tanaman itu tanggung jawab pertama masyarakat atau petani dan pemerintah. Biasanya kalau petani itu sudah barang tentu karena dia yang menanam, dia yang bertanggung jawab terhadap tanamnya, maka dia juga yang melaksanakan fungsi perlindungan tanaman. Terus kemudian pemerintah biasanya kapan? Ya, kalau kasus daripada serangan OPT-nya itu sudah meledak, outbreak, itu sudah susah dikendalikan, maka biasanya pemerintah ambil peran dalam fungsi pengendalian OPT. Nah, terus kemudian tindakan perlindungan tanaman. Ini tindakan perlindungan tanaman menurut peraturan pemerintah nomor 6. Yang pertama nih, tindakan perlindungan tanaman itu pertama adalah pencegahan masuknya OPT ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di wilayah NKRI atau tindakan karantina. Tindakan pencegahan itu apa maksudnya?
Jadi tindakan yang tujuannya untuk menghindari adanya OPT yang masuk. OPT yang masuk biasanya dari luar negeri, misalkan ke wilayah NKRI. Ini tindakan karantina. Jadi kalau ada barang-barang yang masuk, biasanya khususnya barang-barang pangan begitu ya. Itu ketika masuk ke wilayah negara, itu akan masuk ke karantina dulu. Itu akan dicek apakah apakah barang yang dibawa itu mengandung OPT atau tidak, apakah membawa OPT atau tidak. Karena kalau membawa OPT, itu dikhawatirkan nanti OPT-nya datang masuk ke wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi kemudian tidak dibarengi dengan musuh alaminya. Jadi OPT-nya akan berkembang, akan menyerang pada tanaman yang ada di kita, sementara musuh alaminya tidak ikut. Begitu. Terus kemudian tindakan yang kedua adalah pengendalian OPT. Kalau tadi pencegahan, yang selanjutnya adalah pengendalian OPT. Pengendalian itu berarti OPT-nya sudah ada, tapi bagaimana tindakan yang dilakukan itu adalah mengendalikan. Bagaimana OPT yang sudah ada itu bisa sampai pada tahap tidak merugikan. Mungkin OPT-nya ada, tapi tidak sampai merugikan, tidak sampai menyebabkan gagapannya misalnya. Maka itu tindakan pengendalian. Terus yang ketiga itu eradikasi OPT atau istilahnya ini pemusnahan. Ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Tindakan ini dilakukan apabila atau ketika pengendalian OPT itu sudah tidak bisa menanggulangi keberadaan OPT-nya. Jadi OPT-nya tetap ada. Maka langkah selanjutnya adalah eradikasi atau pemusnahan. Begitu ya, paham sampai sini. Mudah-mudahan tindakan perlindungan tanaman paling tidak ada 3. Pertama pencegahan, kedua pengendalian, dan ketiga eradikasi atau pemusnahan. Nah, terus kemudian sistem pengendalian hama terpadu. Ini tadi kan pertanyaan di sini nih, berdasarkan undang-undang ini sistem perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu. Sistem pengendalian hama terpadu itu yang kayak gimana? Nanti kita pelajari, tapi pendahuluannya ini. Sistem pengendalian hama terpadu, pertama, segala upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan memadukan berbagai teknik pengendalian OPT yang dikembangkan dalam satu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup. Kunci daripada pengendalian hama terpadu itu ada di sini. Ada di kata memadukan berbagai teknik pengendalian OPT yang dikembangkan dalam satu kesatuan. Jadi pengendalian hama terpadu itu paling tidak terdiri dari 2 metode pengendalian. Baru dikatakan terpadu. Atau 3 atau 4 dan lain sebagainya. Yang jelas tidak hanya 1. Kalau 1 ya nggak ada yang menyatu karena memang 1. Jadi kuncinya pengendalian hama terpadu itu minimal ada 2 metode pengendalian yang dikembangkan. Terus kemudian penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir. Ini metode secara kimia. Ini poin keduanya, penggunaan pestisida. Nah, pertanyaannya, terus Pak, kalau itu alternatif terakhir, alternatif yang lainnya mana? Nah, ini yang nanti kita akan pelajari selama 1 semester. Metode apa saja yang bisa kita lakukan untuk perlindungan tanaman. Terus kemudian, pengendalian OPT bersifat dinamis. Dinamis itu apa? Ada yang tahu dinamis itu apa? Dinamis itu apa? Berubah-ubah ya kayak. Berubah-ubah, oke. Berubah-ubah. Jadi tidak tetap atau tidak tidak stagnan pada satu posisi, pada satu kondisi, tapi berubah-ubah. Berubah-ubahnya ada 2 nih dalam kurung, berubah-ubah secara spasial dan temporal. Kalau spasial itu berubah-ubahnya berdasarkan spasial, ruangnya. Di tempat ini begini, di tempat lain beda. Di tempat ini begini, tempat lain berubah lagi. Itu dinamika secara spasial.
Terus kemudian ada dinamika secara temporal. Kalau temporal itu berbicara perubahan atau dinamikanya itu terjadi berdasarkan kurun waktu. Misalkan musim ini pengendaliannya begini, musim depan itu beda lagi. Pengendalian hama terpadu itu demikian. Berbeda dengan misalkan kalau yang terjadi sekarang di masyarakat. Karena nanam padi, terus pengendaliannya begitu, musim depan nanam padi, pengendaliannya juga begitu sama. Karena petani biasanya lebih percaya pada pengalaman. Lebih bicara pada, ya dari dulunya begitu, udah membudaya. Padahal dalam konsep pengendalian hama terpadu itu tidak demikian. Pengendalian itu bisa dilakukan, bisa juga tidak, selama misalkan OPT-nya berubah-ubah. Gitu. Nah, selanjutnya ini tindakan pelindungan tanaman tadi, apa namanya? Kalau teman-teman nanya, jadi yang apa namanya selain pestisida itu apa saja? Pertama ada cara fisik, terus kemudian ada cara mekanik. Ini nanti akan kita pelajari dalam satu pertemuan khusus. Pertemuan mengenai cara fisik, pertemuan nanti berbicara cara mekanik, terus kemudian cara budidaya, cara biologi. Cara biologi ini apa? Melalui pemanfaatan musuh alami. Musuh alaminya apa saja? Nanti kita pelajari itu. Terus kemudian secara genetik melalui manipulasi gen terhadap OPT maupun tanaman. Jadi secara genetik itu ini sudah ke bioteknologi. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya menghasilkan tanaman yang tahan terhadap OPT atau kita bisa menghasilkan OPT yang apa namanya tidak menyukai tanaman budidaya, atau maksudnya secara genetik OPT tidak bisa berkembang pada tanaman budidaya. Terus secara kimia ini tadi menggunakan pestisida. Ini alternatif terakhir sebenarnya, ini nomor 6. Jadi alternatif terakhir itu nomor 6 kan, berarti apa yang didahulukan, yaitu ini cara nomor 1 sampai nomor 5 ini yang bisa kita dahulukan sebelum akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan pestisida. Tapi ada lagi nomor 7. Ini nomor 7 masih pertanyaan. Nomor 7 cara lain sesuai perkembangan teknologi. Nah, saya juga belum tahu ini nanti di kemudian hari apakah ada teknologi agar ini untuk pelindungan tanaman boleh dilakukan. Gitu. Jadi tindakan pelindungan tanaman itu paling tidak ada 7 begitu ya. Nanti di cara budidaya ini banyak sekali nanti cara budidaya yang bisa dilakukan untuk perlindungan tanaman atau yang dilakukan dalam rangka perlindungan tanaman. Nah, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu nggak sampai sini? Tidak, Pak. Terkait dengan Izin, Pak. tindakan Boleh perlindungan. Pak. Sebentar, siapa? Pak. Pak. Nah, siapa yang nanya? Iya, silakan. Kedengaran, Pak? Ini Pak terkait dengan tadi kedengaran, dari cuma pemerintah. namanya ini. Ya Pak, Royhan Pak. Oh, Royhan, silakan. Ya. Nah ini Pak terkait tadi tentang kebijakan silakan. pemerintah. Kan tadi ada apa? Yang penanggulangan oleh pemerintah. Nah yang saya tahu kan yang digolongkan oleh pemerintah adalah yang namanya kartu tani. Dulu Pak, yang kartu tani itu. Nah, saya menanyakan kepada teman saya yang mempunyai kartu itu dan manfaatnya untuk apa? Katanya untuk subsidi pupuk. Nah, apakah itu selaras dengan program pemerintah yang tadi tujuannya untuk melindungi tanaman? Nah, bentuk pupuk itu tuh apa? Ada gak apa bentuk lain dari selain pupuk yang mana dikhususkan untuk mengurangi penggangguan dari hama yang menyerang kepada tumbuhan tersebut gitu Pak. Kalau yang saya tahu sih lebih ke pupuk doang gitu Pak. Seperti itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Rehan. Karena ini tadi berkaitan dengan apa namanya perlindungan tanaman ya. Tadi juga peraturannya itu berkaitan dengan Dirjen Perlindungan Tanaman, Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
Nah, mungkin bisa jadi terkait dengan subsidi pupuk itu beda departemennya atau beda bagiannya. Tapi kalau teman-teman boleh baca mengenai perlindungan tanaman, ada peran pemerintah mengenai asuransi tani. Kalau tadi yang dibilang Royhan itu kartu tani, itu biasanya untuk mengklaim subsidi pupuk. Jadi petani boleh beli pupuk bersubsidi ketika petani itu punya kartu tani. Saya kira begitu. Nah, tapi ada lagi mengenai asuransi tani atau apapun namanya, itu mengenai asuransi tani. Jadi saat panen, ketika termasuk yang beberapa musim kemarin itu ada petani yang mengalami gagal panen karena misalkan anomali iklim, pancaroba atau serangan OPT, terus petani mengklaim asuransinya. Untuk apa? Untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh gagal panen tadi. Petaninya mengklaim itu, terus kemudian pemerintah membayarkan berapa preminya atau berapa asuransi yang didapatkan oleh petaninya. Itu saya kira fungsi perlindungan tanaman atau fungsi perlindungan pemerintah terhadap aktivitas budidaya pertanian. Khusus untuk misalkan tadi subsidi pupuk, kartu tani, saya kira itu ada pada bagian lain, tapi masih pada Kementerian Pertanian. Tapi kalau yang saya bicarakan itu Kementerian Pertanian bagian daripada Departemen Perlindungan Tanaman. Jadi khusus mengenai perlindungan tanaman begitu. Ada juga salah satunya itu juga baru-baru saat ini mengenai asuransi tadi. Di Tasik itu sudah sudah ada begitu ya kasusnya, karena mahasiswa saya di agro ada yang bekerja sebagai penyuluh dan tempo hari beberapa saat dia sibuk mengurus asuransi itu untuk karena petani yang gagal panen terus mengklaim asuransinya sehingga dia tidak merugi terlalu banyak begitu. Begitu Royhan, kurang lebihnya ya nanti kita belajar lagi. Royhan, paham ya? Terima kasih Pak. Ya Pak, paham Pak. Siap. Selanjutnya silakan. Ada lagi? Ada lagi tidak? Jadi nanti kita akan bicara mengenai secara fisik ya. Tindakan perlindungan tanaman secara fisik itu bagaimana? Melalui pemanfaatan unsur fisik tertentu. Jadi bagaimana contohnya pengendalian secara fisik? Jadi ada OPT-nya, terus kita misalkan melihat hama, terus kita injak, kita ambil dengan tangan. Jadi secara fisik kan begitu. Itu juga mengendalikan. Kalau untuk budidaya di pekarangan kan itu cocok tuh. Nggak perlu pakai pestisida. Kalau lihat hama ya udah ambil satu-satu gitu. Atau dibakar misalkan, kalau penyakit udah menyerang banyak dibakar, itu cara fisik. Terus secara mekanik melalui penggunaan alat. Nah, alatnya apa? Nanti salah satu praktikumnya mungkin minggu depan kita bisa praktikum ini mengenai cara mekanik. Karena kalau cara fisik ya praktikumnya bisa praktikum rumah masing-masing. Teman-teman lihat tanaman ada hama, ada penyakit apa, nanti kendalikan. Secara mekanik kita akan buat perangkap, nanti ini penggunaan alat. Terus kemudian secara budidaya melalui pengaturan kegiatan bercocok tanam. Ini banyak, mulai dari pemilihan bibit unggul, terus kemudian pemupukan, ada pengairan. Pemupukan gimana ceritanya? Pemupukan bisa mengendalikan OPT. Nanti ada ceritanya juga. Mengenai tumpang sari, terus kemudian tanam bergilir. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Secara biologi tadi pemanfaatan musuh alami apa saja? Ada predator, ada parasitoid, ada patogen, itu nanti kita belajar itu. Secara genetik tadi, secara kimiawi, pestisida, ini akan panjang karena kebanyakan atau mayoritas metode pengendalian yang dilakukan oleh petani adalah secara kimiawi menggunakan pestisida. Nanti kita akan berbicara banyak mengenai pestisida, mungkin 2 atau 3 pertemuan terakhir. Dan cara lainnya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Atau tidak? Ada atau tidak? Paham semua sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, terus kemudian mengenai tugas yang kemarin. Sudah pada mengerjakan reportase berita perlindungan tanaman.
Contohnya saya kasih. Tinggal ngedit, Sudah? Pak. Susah Sudah ngedit, Pak. dikerjakan semua apa belum? Lagi proses diedit, Pak. Oke, Raihan. Ya, itu satu praktikum ya, itu masuk ke dalam satu praktikum mengenai pemahaman teman-teman mengenai perlindungan tanaman, mengenai kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan OPT. Semuanya sudah mengerjakan? Coba saya cek satu-satu lagi. Raihan tadi sudah ya? Giri, udah belum Giri? Ini ketua kelas kudunya mas sudah. Tinggal ngedit, Pak. Oke, Ai, udah Ai. Belum, Pak. Mana Ai? Belum. Ya, Pak. Belum nyari, belum mengerjakan sama sekali. Sudah nyari, Pak. Oke, cuma belum dikerjakan ya minggu depan. di video. Oh ya, segera divideokan ya. Minggu depan Ya, Pak. selesai. Alfian. Udah di video Alfian, tapi belum sudah diedit. belum? Udah di video tapi belum diedit. Oke. Minggu depan selesai ya. Ari. Belum, Pak. Ari. Belum, Mana Pak. Ari? Baru nemu beritanya, Pak. Belum dibuatin videonya. Dikerjakan ya. Ya, siap, Pak. Oke, segera ya. Asari. Mana Asari? Asari ada tuh. Iya, Pak. Belum, Pak. Soalnya minggu kemarin tidak Ya. masuk. Jadi tidak tahu, Pak. Ya, tanya ke Giri ya. Iya, Pak. Tanya ke Giri, ketua kelasnya tuh Pak. Iya, Pak. Kerjakan ya. Iya. Dede, udah Dede? Ya, Pak. Oke. Dede, Belum, Pak. udah apa belum? Minggu kemarin, Pak, Belum udah apa? masuk. Jadi belum. Iya. Tanya ke ketua kelasnya yo. Ya, Di Pak. grup kelasnya nanti teman-temannya kasih tahu Ya, tugasnya apa. Ya. Eki. Belum, Pak. Oke. Dalam proses Eki, pengeditan. Oke, lanjutkan. Irsyad, Belum, Pak. Irsyad ada Belum. Irsyad, Tinggal bikin videonya, Pak. belum apa? Oke, beritanya Udah, sudah Pak. ada. Oke. Isep, Ya, Pak. Isep, Belum, Pak. Belum, Pak. apa belum? Ini Apa? lagi sibuk bantuin orang Belum tua, apanya? Pak, Belum pulang. dapat tugasnya. Iya, Pak. Oke, dikerjakan ya minggu Yuk. depan. Yuk, Bro. Beres. Bilang ke orang tuanya mau ngerjain tugas. Iya, dulu. Pak. Azril, udah? Ya, Pak. Azril mana Azril? Sudah mencari beritanya namun belum divideoin, Udah Pak. apa belum? Oke. Belum divideoin, Minggu Pak. depan selesai ya. Fikri, Ya, Pak. ya. Fikri, Belum, Pak. Tinggal di video. oke. Zalfa, Belum, Pak. Zalfa, Belum. Ini lagi sibuk bisnis, Pak. beritanya. Oke, kerjain dulu biar bisnisnya lancar juga, Amin, tugasnya kelar. amin, Nanti amin. kasihan kalau bisnisnya lancar nanti kuliahnya nggak lancar kan repot nanti. Siap, siap, Pak. Ata, oke, good. Ata, Iya, Pak. udah apa belum? Belum. Belum Udah? lagi. Iya belum. Belum. Ya, udah. Tinggal di video. Kerjakan ya. Iya. Oke. David, Mas, David Ya, Pak. Tinggal ngedit, Pak. belum juga. Ngedit Oke, ngeditnya good. belum. Rika, oke, Rika, Udah ada beritanya tapi belum di video, Pak.
Oke, berarti belum. Kerjakan ya. Rifki mana Rifki? Belum, Pak. Rifki sudah apa belum? Belum. Tinggal video. Nggak kedengaran nih Rifki. Oke, tinggal video. Kerjakan ya. Iya, Pak. Syarif. Belum Pak, tinggal di video. Syarif sudah. Belum, Oke, Pak. Vidya. Belum, Vidya, Pak. Vidya. Video. Wawan. Baru nemu materinya, Pak. Oke. Yasir mana nih Yasir? Belum, Pak. Belum. Aduh. Yasir. Belum, Pak. Dikerjakan. Iya. Semuanya belum berarti. Belum. Tugas praktikum pertamanya teman-teman kerjakan minggu depan selesai. Terus minggu depan kita mulai praktikum ke metode pengendalian secara mekanik begitu ya. Paham ya? Ada yang mau tanyakan dulu? Itu Jadi tugasnya untuk yang pertama apa praktikumnya? Iya, nanti teman-teman ke kampus, terus kemudian nanti untuk pengamatannya nanti teman-teman bisa di rumah masing-masing. Jadi nanti alat yang kita buat itu teman-teman bawa pulang. Jadi hanya sekali ke kampusnya begitu ya. Boleh misalkan ini ada 24 orang, jadi ke kampusnya boleh hari apa saja, nggak usah bareng-bareng. Nanti saya tunjukkan, nanti saya kasih bahan-bahannya. Teman-teman praktikumnya tetap di rumah masing-masing. Paham ya? Fikri dan semuanya tentu. Barengan aja Pak, semuanya minggu depan Pak, Senin Pak. Oke, boleh kalau mau begitu boleh. Nanti biar instruksinya satu, terus kemudian teman-teman bawa pulang, nanti selanjutnya kerjakan di rumah, begitu ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Begitu ya? Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi atau tidak? Nanti materinya karena masih panjang, nanti kita lanjutkan minggu depan mengenai ini perlindungan tanaman dan ketahanan pangan. Ini nanti kita lanjutkan minggu depan. Paham ya? Paham, Pak. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. Coba. Selesai, ada yang mau nanya? Siapa yang mau nanya nih? Iya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Oh, Raihan lagi. Yo. Iya. Nah, ini Pak, tadi Ya, gimana, tentang Raihan? pembasmian hama yang secara universal gitu, Pak, dengan cara pemusnahan. Nah, sebelumnya emang pernah ada gak, Pak, di Indonesia ini yang melakukan hal seperti itu? Jadi, hama apa yang menyerang negara kita dan juga yang datang dari negara lain maupun yang muncul dari negara kita sendiri yang dimusnahkan oleh pemerintah itu, yang nantinya juga menjadi pengetahuan gitu Pak bagi kita kalau misalkan nanti kita menemukan hal tersebut gitu Pak. Oke, pertama, apakah pernah dilakukan eradikasi tadi? Pernah. Nah, terus kemudian ya harus teman-teman pahami, pemusnahan dalam artian hama itu musnah bukan berarti hamanya itu jadi hilang. Jadi musnah secara pengertian beneran musnah tidak ada begitu ya. Tapi musnah dalam artian itu hama habis pada area pertanaman yang dieradikasi. Paham dulu sampai sana, Rehan ya? Ya. Jadi definisi musnahnya itu bukan jadi hamanya itu benar-benar nggak ada. Iya, Pak. Apa? Jadi hamanya itu tetap ada pada wilayah lain mungkin, tapi habis pada wilayah yang dieradikasi. Apa yang menyerang di NTT tahun tahun 2000, saya masih kuliah S2 tempo hari, itu ada outbreak serangan dari belalang kembara. Belalang kembara teman-teman tahu, belalang yang banyak, yang gede-gede itu susah dikendalikan. Pakai pestisida sudah enggak ini. Karena dia bukan hanya makan tanaman budidaya, dia makan rumput. Ketika rumput banyak, dia banyak. Ketika rumput habis, dia makan ke tanaman budidaya. Akhirnya pemerintah punya peran di sana melakukan eradikasi. Terus kemudian ada nggak hama baru yang datang? Nah, ini juga baru-baru ini tahun 2019 ada hama baru yang menyerang tanaman jagung ke Indonesia. Ada namanya Spodoptera frugiverda atau ulat gerayak frugiverda, atau ada yang bilang ulat gerayak jagung.
Itu baru tahun 2019 itu terdeteksi keberadaannya di Pulau Sumatera. Terus kemudian tahun 2019 akhir saya mengamati pengamatan di pertanaman jagung di Kota Tasikmalaya di 10 kecamatan, dan hasilnya dari 10 kecamatan itu 4 kecamatan sudah ada hama barunya itu. Nah, hama baru itu kalau misalkan tidak dikendalikan itu bisa saja mengalami ledakan populasi atau populasinya bisa membeludak banyak. Nah, biasanya pemerintah juga jadi punya peran bagaimana memonitor gimana pergerakan dari hama baru itu. Kalau hasil pengamatan saya, hasil penelitian saya cuma ada di 4 kecamatan, mungkin bisa jadi ketika tahun 2000 sekarang itu sudah melebar kemana-mana. Mungkin ada di kabupaten yang banyak pohon jagungnya, yang banyak petani jagung, itu bisa jadi sudah ada. Tapi saya tidak melakukan penelitian di kabupaten, jadi hanya di kota yang dekat dari kampus. Itu Royhan ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi atau tidak? Ada atau tidak? Oh, izin bertanya Pak. Yasir. Ya, Yasir gimana? Ya. Mengapa serangan OPT Pak lebih banyak datang ketika memasuki musim penghujan Pak? Gimana? Mengapa OPT? serangan OPT lebih banyak datang ketika memasuki musim penghujan gitu Pak? Oke. OPT-nya apa dulu? OPT-nya apa dulu? Sejenis hama mikroorganisme. Hama. Nah, penyakit gitu Pak, mikroorganisme. Biasanya kebalik. Nah, iya. Begini, kalau penyakit biasanya dia memang berkembang pada peralihan musim kemarau ke musim hujan. Karena dia bisa berkembang pada kondisi yang lembab. Lembab basah itu akan menunjang kehidupan daripada mikroorganisme penyebab penyakit pada tanaman. Sebaliknya, kalau musim kemarau itu biasanya pergerakan hama itu lebih cepat. Karena apa? Dia bisa pergerakannya lebih luas pada saat musim kemarau. Karena saat musim basah, musim hujan, aktivitas daripada hama itu akan terbatas. Gitu. Jadi kalau mendekati musim hujan, itu biasanya banyak serangan penyakit. Apa itu jamur, atau kemudian bakteri, itu biasanya di peralihan musim kemarau ke musim hujan. Tapi sebaliknya kalau hama itu justru akan berkembang pesat pada musim kemarau atau musim kering lah istilahnya begitu. Karena aktivitas dia kan terbang. Kalau terbang saat musim hujan itu susah. Gitu. Yasir, begitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, kenapa? Pak. Itu karena lingkungan akan mendukung kehidupan daripada OPT-nya. Baik itu misalkan gulma, hama, atau penyakit. Kalau gulma biasanya, gulma kan dia rumput-rumputan tuh. Ya kalau musimnya basah pasti dia banyak. Tapi kalau kemarau ya agak susah juga. Kecuali memang ya dia bisa adaptif, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim begitu. Jadi karena lingkungan akan mempengaruhi kesesuaian maksudnya lingkungan akan mendukung si OPT itu untuk hidup. OPT itu punya kesesuaian masing-masing. Ada OPT ini dia cocok pada lingkungan basah, maka akan berkembang pada saat musim basah juga. Ada OPT ini yang berkembangnya pada musim kering, maka saat musim kering populasinya akan banyak, gitu. Silakan, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi atau tidak? Ada atau tidak? Yo. Cukup, Pak. Cukup ya. Lupa tadi kamera saya ternyata mati dari tadi ya. Cukup? Semuanya cukup? Cukup, Pak, cukup. Jadi untuk praktikum minggu depan, insya Allah kita masuk pada praktikum topik kedua berarti. Yang pertama mengenai reporti tadi, teman-teman kerjakan minggu depan selesai.
Yang belum dapat beritanya silakan dicari beritanya, terus kemudian sudah dapat beritanya silakan dibuat videonya, yang sudah buat videonya silakan diedit videonya, yang sudah edit videonya silakan dikumpulkan, gitu ya. Oke, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, jika tidak ada lagi yang mau didiskusikan, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Sekaligus saya ucapkan terima kasih atas semangat teman-teman kuliah pagi-pagi. Belum pada mandi, saya tahu. Saya mau udah ke kampus tadi jam 6:30. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang mau live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live. Mm-hmm.